Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat ini dari Mbak Nia. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Nia dari Jawa Barat. Maaf sebelumnya, aku mau cerita sedikit panjang. Aku mau kasih testimoni tentang keberkahan dan keajaiban sholawat, Kak. Masya Allah, semenjak mengenal sholawat, hidupku jauh berubah 180 derajat. Jadi aku terjerat riba nih sudah 2 tahun belakangan ini, Mbak Vin. Kesalahan terbesar aku karena aku selalu menganggap aku bisa dan aku mampu untuk bayar. Padahal itu titipan dari Allah yang gak pernah aku syukuri, dikasih kemampuan untuk bisa membayar. Syukur. Aku selalu menyangka semua hutangku lunas karena aku sanggup untuk membayar. Istilahnya menjadi tuan kecil ya. Sampai tiba 8 bulan lalu, tepatnya di bulan November akhir, aku nggak bisa membayar karena gaji aku nggak sesuai ekspektasi, Kak. Aku kerja di salah satu perusahaan kredit yang di dalamnya ada riba, Kak. Hutang yang aku tutup-tutupin selama 2 tahun, akhirnya semuanya ketawa saat debt collector satu persatu mulai berdatangan ke rumah. Sebelumnya keluarga aku sudah pisah. Aku tinggal sama ayah. Begitu tahu aku terjerat hutang yang gak begitu banyak, orang tahu, aku shock sampai sakit, terutama mama. Aku hampir dikeluarkan dari kartu keluarga karena orang tuaku kaget hutangku mencapai 100 juta, Kak Vina. Masya Allah, yang awalnya 1 juta, ya Allah, dahsyatnya riba jadi besar, Kak Vina. Sebelumnya aku sudah mengenal sholawat dari Ustadz Yusuf Mansur dan Habib Novel Alaidrus, tapi baru sholawat Jibril yang aku tahu dan dari Mbak Dian Sutari. Dan aku baca paling sehari itu selepas sholat tuh cuma 20 kali sampai 100 kali, Mbak Vin. Sampai akhirnya aku nemuin channelnya Mbak Vina ini dan channelnya Mbak Melisa. Aku yakin ini bukan suatu kebetulan, tapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku. Aku coba amalkan sholawat munjiat. Awalnya sangat berat sekali, Kak Vina, untuk baca 100 kali sholawat munjiat. Terus aku kalau sebelumnya kan memang membaca sholawat Jibril antara 20 sampai 100 kali ya. Aku tetap membaca sholawat Jibril 100 kali. Aku paksakan, aku niatkan untuk mau memperbaiki hidup aku tetap baca sholawat munjiat 100 kali itu. Aku paksain banget. Aku sholat masih suka bolong-bolong. Kadang ngulur-ngulur waktu. Kadang aku tinggal juga. Tapi setelah mengenal sholawat, Masya Allah, aku sholawat jadi tepat. Setelah aku baca sholawat, aku selalu tepat waktu. Aku jadi banyak mengerjakan sholat sunnah, sholat malam, jadi senang baca Al-Quran juga. Satu hari ketinggalan salah satu itu saja rasanya tuh sangat gak enak banget, sedih banget rasanya, Mbak Vina. Ya Allah, kayak ngerasa berdosa, hati yang sulit ditemani rasa takut jadi tenang walaupun dikejar-kejar tagihan sana sini. Di saat dimaki-maki aku nggak kepancing emosi dan selalu tenang. Pas aku rutinin selama 2 minggu sholawat Jibril dan sholawat munjiat 100 kali, hati aku mulai tenang dan selama itu aku sangat-sangat nyaman. Padahal utangku begitu banyak, aku dikejar-kejar sama orang-orang dan debt collector, Kak. Semakin aku rutinin baca sholawat, kurang lebih 2 bulan aku bisa membacanya sehari minimal 1000 kali. Alhamdulillah saya membaca sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjiat 1000 kali. Alhamdulillah keajaiban sholawat mulai datang. Dari yang awalnya orang tuaku marah-marah, sangat marah dan gak mau ketemu aku, akhirnya mulai membantu atas izin Allah. Walaupun aku terus dimarahin, Kak, tapi aku tetap bersyukur karena orang tuaku diluluhkan hatinya oleh Allah. Hatinya kembali
sama Allah. Sampai akhirnya aku ngamalin sholawat munjiat yang awalnya tuh habis sholat cuma 11 kali, itu pun sambil lihat kertas ya, karena aku belum hafal. Aku lihat ceramahnya Habib Novel Alaidrus dan Ustadzah Halimah yang dia mengatakan semua masalah bisa gimana sih ini? Semua masalah bisa diselesaikan dengan sholawat. Iya itu. Habib Novel Alaidrus dan Ustadzah Halimah yang dia mengatakan semua masalah bisa diselesaikan dengan bersolawat. Di situ hati aku tambah yakin, seyakin-yakinnya. Dan untuk lebih banyak lagi bersolawat, aku sholawat Jibril sekarang 5.000 kali sehari, sholat munjat 500 sampai 1.000 kali sehari sambil aktivitas, dan sholawat adrikni 1.000 kali sehari Kak. Dari situ aku amalkan selama 1 minggu. Masya Allah, ajaibnya sholawat aku dikumpulin di rumah kayak di sidang. Aku pikir aku diusir, ternyata keluarga besarku ngumpulin aku karena keluarga besarku ternyata ngumpulin uang yang kurang lebih dari 15 juta untuk menutup satu persatu hutangku Kak Vina. Dan di situ aku rutinin setiap hari, nggak pernah putus untuk sholawat. Aku makin tambahin banyak setiap hari dalam waktu 8 bulan dengan gajiku yang cuma 2.500.000 per bulan Kak Vina. Di luar logika akal manusia, hutangku 100 juta, sekarang sisa tinggal 15 juta lagi Kak Vina. Doain aku ya Kak Vina, mudah-mudahan Allah cepat selesaikan segala hutang piutangku. Amin. Semoga Allah selalu menjaga Kak Vina dan sekeluarga, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya Kak Vina ya, sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Nia atas kiriman testimoni sholawat ini tentang kisah keajaiban sholawat ya teman-teman. Subhanallah. Kak Nia ini beliau awalnya merasa tuh mampu bayar hutang, bisa dan mampu membayar hutang, melunasi hutang-hutangnya. Itu ibaratnya tuh menjadi Tuhan kecil ya teman-teman, padahal kan belum dilaksanakan udah ngomong duluan kayak gitu, udah merasa mampu, padahal semua itu atas kehendak Allah ya teman-teman. Subhanallah. Kalau hutang riba itu ibaratnya itu terlena di dalam itu, seperti kata yang kalau kata langsung dimasukin ke air panas itu pasti lompat, tapi kalau kata dimasukin ke air dingin terus kemudian anget lama-kelamaan kan panas itu airnya. Itulah seperti riba, itu seperti itu ya teman-teman. Riba itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi semakin memekarkan masalah, menambah masalah kalau riba itu, karena orang yang berhutang riba maka itu akan dimusuhi oleh Allah dan Rasulullah, karena sudah ditulis dalam Al-Quran ya teman-teman. Subhanallah, begitu dahsyatnya riba ya teman-teman. Yang mana Kak Nia ini awalnya punya hutang 1 juta katanya, lama kelamaan bisa naik sampai 100 juta ya teman-teman. Subhanallah. Yang awalnya Mbak Nia ini membaca sholawat tahu dari Ustadz Yusuf Mansur Habib Novel Alaidrus, yang mana Mbak Nia ini membaca sholawat Jibril, dan beliau tahu sholawat itu dari Mbak Dian Sutari. Subhanallah. Kemudian lama kelamaan itu karena sering membaca sholawat, akhirnya sekarang sholatnya juga udah mulai baik. Kalau nggak sholat itu rasanya kayak punya salah, kayak punya dosa ya teman-teman. Bener ya teman-teman. Terus kemudian rasanya tuh kayak sedih gitu, kayaknya ngerasa berdosa banget. Berkat sholawat hatinya menjadi lebih tenang meskipun dikejar-kejar debt collector ya. Berkat sholawat Jibril, sholawat munjiat, ternyata Allah kasih ketenangan dalam hati Mbak Nia. Subhanallah. Meskipun dimaki-maki sama debt collector, ternyata Mbak Nia tuh nggak kepancing emosi sama sekali. Nah, pas Mbak Nia nih rutinin baca sholawat munjiat dan sholawat Jibril selama 2 minggu, membaca sholawat Jibril tuh per hari selama 2 bulan ya, Mbak Nia ini udah berusaha merutinkan sholawat Jibril 1.000 kali dan sholawat munjiat 1.000 kali. Ternyata sudah mulai datang keajaiban, sudah mulai nampak keajaibannya teman-teman. Yang awalnya orang tuanya tuh marah-marah, nggak mau ketemu sama Mbak Nia, akhirnya orang tuanya mulai membantu atas izin Allah ya teman-teman. Terus meskipun Mbak Nia tuh udah dimarah-marahin, tapi Mbak Nia tetap bersyukur karena orang tuanya tuh diluluhkan hatinya oleh Allah. Dan sampai akhirnya Mbak Nia itu ngamalin sholawat, kalau habis sholat fardu Mbak Nia ngamalin sholawat munjiat 11 kali ya teman-teman. Terus karena Mbak Nia belum hafal sholawat munjiat, akhirnya
sambil membaca sholawat itu sambil melihat buku, melihat kertas ya teman-teman. Nah kemudian sekitar 1 mingguan itu Mbak Nia menggeber sholawat Jibril 5.000 kali sehari dan sholawat munjiat itu 500 sampai 1.000 kali per hari sambil aktivitas ya teman-teman. Terus Mbak Nia membaca sholawat Adrikni 1.000 kali per hari. Nah dalam 1 minggu itu Mbak Nia mengamalkan sholawat Jibril 5.000 kali, sholawat munjiat 500 sampai 1.000 kali, dan sholawat Adrikni 1.000 kali itu, Masya Allah ternyata keluarganya Mbak Nia itu kumpulin uang, ternyata yang mana Mbak Nia tuh di sidang dikiranya tuh mau diusir atau dikeluarin dari keluarganya Mbak Nia. Ternyata dugaan Mbak Nia itu salah ya teman-teman. Ternyata keluarganya Mbak Nia itu ngumpulin uang buat nutupin hutangnya Mbak Nia satu persatu, yang mana dari hutang 200 juta itu tinggal 15 juta saja, subhanallah. Yang mana gajinya Mbak Nia kan hanya 2.500.000, kan nggak mungkin bisa menutupi hutangnya 100 juta selama 8 bulan ya teman-teman. Tapi atas izin Allah, berkat sholawat munjiat, sholawat Jibril 5.000 kali, sholawat Adrikni 1.000 kali, Masya Allah, hutangnya Mbak Nia yang 100 juta dengan gaji 2.500.000 ternyata tinggal 15 juta lagi, tanpa di luar dugaan ya teman-teman. Nggak bisa dipikir dengan logikanya, katanya Mbak Nia ini ya teman-teman. Subhanallah, Allah selesaikan dengan cepat segala hutang piutangnya Mbak Nia. Katanya katanya tuh Mbak Nia tuh kayak nggak bisa terselesaikan, hanya difikirkan saja. Kalau pakai sholawat, kita geber sholawat, pakai amalan jalur langit, gempur jalur langit, semuanya bisa terselesaikan. Berkat amalan sholawat bisa merubah hidup menjadi lebih baik lagi, dan yang awalnya pusing mikirin hutang piutang itu ya teman-teman, akhirnya bisa terselesaikan oleh berkat keajaiban sholat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Yang mana kita nggak mungkin bisa nyampe pikiran kita, yang mana hutang 100 juta bisa lunas tanpa kita sadari karena berkat sholawat munjiat geber-geberan selama 2 bulan, dan rasanya itu mustahil kalau lewat jalur langit ya teman-teman. Ternyata sholawat itu bisa merubah hidup, karena skenario Allah itu sangat indah dibandingkan rencana kita ya teman-teman. Dan Allah menjamin rezeki semua makhluk, semua hambanya yang mau bersolawat kepada Rasulullah dan mau mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah ya teman-teman. Hidupnya selalu beruntung semenjak baca sholawat ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.